selalu berpikir ke depan gitu. Ground itu bisa background apa aja, Ya, selama niat mau belajar dan bisa. Nah, tadi udah bahas sama Aditya tentang 2D. Nah, ada lagi desain 3D, di mana 3D ini adalah sangat penting untuk kita presentasi karena secara visual stage itu digambarkan lewat 3D. Bener Kak? Nah, sekarang kita tanya, ada 2 sebenarnya yang bikin 3D di Absolute nih. Ada 3 ya? Semuanya bisa ya? Oh, luar biasa. Ada Bang Fajar sama Kak Faldi. Diwakilin aja dulu ya, Bang Fajar sama Kak Faldi. Guys, mereka hebat-hebat, jadi mereka bisa semua. Kak Faldi, aplikasinya program untuk 3D pakai apa? Pakai SketchUp sih. Pakai SketchUp. Kalau Bang Fajar? 3D Max. Kenapa beda? Coba cerita. Yang mana dulu? Kak Faldi dulu. Oh, basicnya sih sebenarnya waktu belajar dulu pakai 3D Max gitu. Cuman lama-kelamaan gitu kita pakai, kerjaan makin banyak. Ternyata SketchUp tuh lebih gampang untuk untuk kita mendesain seperti apa namanya, modeling, terus hasil akhirnya gambar teknis itu lebih gampang gitu aplikasinya gitu. Jadi ya udah belajar SketchUp aja sampai bisa. Masa gitu Bang? Bener Bang? Ya, itu masalah tes aja sih. Nah, itu Tapi bener. mau dikonfirmasi nih, saya mau konfirmasi. Kalau Bang Fajar gimana? Emang bener yang sampai Kak Faldi? Setiap orang berbeda-beda. Mau pakai alatnya, Iya. mau tujuannya sama. Misalkan lu mau pakai motor ini, gua mau pakai motor ini, nanti tujuannya sama gitu. Nikmatnya aja mainnya gimana. Nah, gitu Kak. Iya. Tapi saat aku mau nengahin aja nih dari rasanya nih. Karena dia lebih memihak sih kayaknya. Kalau saya pribadi pakai 3D Max, tapi kalau kita lihat dari turunan ke SketchUp, dari turunan untuk gambar teknis, semua lebih mudah sih karena ukurannya bisa langsung di aplikasi tersebut kan. Kalau di 3D Max itu harus lempar dulu ke Illustrator untuk kasih software lain untuk ngasih ukuran gitu. Cuman kalau dari saya sendiri ya, waktu untuk belajar ke SketchUp harus mikir lagi, harus belajar lagi. Tapi memang rata-rata kan klien juga taunya kan 3D Max ya kan. Ketika Kak Faldi pakai SketchUp mau dilempar data mentah ke lu juga mesti rubah ulang ya kan? Ya, kalau Gitu dari, Kak, kalau ngerepotin dari lah. SketchUp ke 3D Max masih bisa, konverternya masih bisa. Oh masih bisa? Kalau Masih bisa dari oper. 3D Max ke SketchUp agak banyak juga sih. Nah itu bagian dari strategi saya juga untuk melempar setengah kerjaan ke orang lain. Tapi apa enaknya? Maksudnya tadi kalau Bang Fajar bilang ya kembali ke taste-nya, kembali ke kebiasaannya. Tapi kalau dari segi kualitas sama aja kan hasilnya kan? Dari kualitas hampir sama, hampir sama. Cuman dari segi pengerjaannya juga hampir sama juga sih sebenarnya. Itu kembali ke masalah. Iya, itu masalah tools doang. Terus aja ya. Kalau sahabat rock and roll mau belajar 3D, yang pertama dilakukan, pertama tadi 3D Max yang mungkin lebih gampang programnya. Habis itu mau belajarnya gimana? Bikin apa dulu yang paling gampang? Bang, sharing ke sahabat rock and roll. Kalau yang paling pertama yang paling gampang adalah modeling dulu sih Bu. Modeling? Dari bentuk yang sudah ada di 3D Max, biasanya kan ada template-template itu, kita main pencahayaannya di situ. Nanti dari berkembang dari situ baru membuat bentuk dari, misalkan dari logo kita bikin 3D-nya, bentuk 3D-nya gitu. Dari situ baru nanti berkembang lagi ke bentuk modeling dari apa yang diinginkan klien gitu kan, kita bentuk seperti itu, misalkan stage segala macam. Kayak itu yang paling gampangnya. Tapi kalau mereka mau bikin stage dengan tata cahaya segala macam, referensinya bagusnya dari mana, Bang? Referensinya sih biasanya kalau kita dapat apa namanya, dapat referensinya itu dari apa
konseptor ya, konseptor maunya kayak gimana, ini gimana, baru kita pengembangannya sendiri nanti di sana. Aku tuh tertarik kalau lihat desain itu bisa langsung tahu ini bikinan Iqbal, ini bikinan Cavaldi, ini bikinan Bang Fajar ya kan. Kita ngomongin tes Cavaldi, ini rada tricky nih ketika kita ketemu klien, gue maunya Iqbal gitu, gue maunya Valdi, gue maunya si X gitu. Bagaimana menimbulkan tes bahwa tes kita tuh kok bisa disukai oleh semua klien? Kadang-kadang kita juga kan berempat juga kadang-kadang nggak ngerjain sendiri-sendiri gitu. Kadang-kadang kita juga brainstorming bareng, ini bagusannya ini gimana ya, oke kita masukin ini gitu kayak gitu sih. Tapi jadi mungkin dipaduin dari tes masing-masing dipaduin jadi satu desain. Tapi cara dapetin tes yang bagus, hasil yang bagus, yang kekinian itu Kak Faldi kasih tips dong gimana caranya? Oh, banyak-banyak lihat referensi aja sama, maksudnya misalnya ada satu desain gitu ya, mungkin kita awalnya nyontok dulu misalnya tata cahayanya, terus bentuknya kita contoh dulu, lama-lama kita kembangin sendiri. Karena kadang-kadang kalau pitching sama rock and roll, klien tuh pertama denger konsep secara dasar, udah langsung desain, gue pengennya desain lo kayak apa. Nah itu jadi poin penting lah. Ketika desainnya oke, desainnya kok saya bagus, desainnya drop banget sih gitu loh Kak. Referensi penting. Penting juga. Selain referensi ada hal lain buat dapat desain yang bagus. Budget. Oh iya. Selain budget, Bang Fajar? Ya sama sih, banyak jalan-jalan ke pameran aja kalau misalnya mau untuk model-model yang unik atau segala macam, terus banyak browsing. Iya. Karena referensi di luar tuh banyak banget. Jangan yang di Indonesia aja, di luar tuh banyak banget. Oh, Bang Fajar jalan-jalan terus dia kayak Eropa. Gokil. Gokil lah ini jalan-jalan mulu mereka nih, hebat. Oke, ini pertanyaan terakhir buat tim 3D. Kan kalau event, kalau satu minggu revisinya 5, 1 bulan 50, 3 bulan 50 kali 3, 1 tahun berapa ratus ya kan? Revisi. Bagaimana caranya Bang Fajar Kak Faldi mensiasati banyaknya revisi di tengah-tengah proses atau udah mau event mesti revisi? Nah, Bang Fajar? Biasanya sih kalau misalkan udah kayak gitu, pertama kan proses revisi itu kan dari awal kita bikin desain itu kan, biasanya orang klien pengennya yang bagus ya, jadi bikin yang bagus dulu, kasih yang bagus. Ketika nanti dapat feedback, dan lihat budgetnya juga udah lebih atau kurang gitu kan, sekali kurangnya ya kita sesuaiin budgetnya, kita nanti revisi lagi. Kalau ada revisi di antara itu, ya kita siasatinnya yang prioritasnya dulu, yang mana yang prioritas kerjaannya dulu, ya udah kita kerjain itu dulu. Nanti itu yang lain menyusul. Ribut-ribut nggak kalau misalnya revisi? Gimana nih? Di internal pasti. Ngedumel sih ya. Ribut sih nggak ngedumel nih. Tapi tetap dikerjain. Sampai dulu sampai pagi juga tetap saya kerjain. Ya itu namanya teamwork ya. Sahabat Rock and Roll jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe ya. Sahabat Rock and Roll, untuk jadi seperti visioner pastilah sebuah proses. Tapi aku mau gali tips dari mereka agar sahabat Rock and Roll yang ada di rumah bisa belajar cepat dan sukses seperti mereka. Coba kita tanya satu-satu. Balik, kasih tips apa? Sesuai passion kalau aku. Misal kamu passionnya di editing video, kembangin di situ. Ada passionnya di motion grafis, kembangin di motion grafis. Bisa jadi passionnya di gambar, kembangin. Basicnya kan tetap di kafe juga. Iya. Tinggal kembangin dari situ. Tapi walaupun backgroundnya bukan di kafe tapi punya passion di situ, juga. why not? Iya, bisa belajar dari internet, masih banyak. Dari Kak Faldi apa tipsnya? Update teknologi aja. Mungkin dari situ kita mungkin bisa memudahkan pekerjaan kita atau membuat hasil karya kita tuh lebih oke lah. Jangan malu untuk belajar terus ya. Terus gali. Iya, oke. Kalau Aditya? Teamwork sih. Harus bisa kerja di teamwork. Iya. Kerja sama tim itu penting banget sih komunikasinya. Untuk mengatur flow pekerjaan saat misalnya kerjaan sedang banyak, lagi numpuk, gimana sih caranya biar ngebagi dan sesuai sama deadline. Oke. Bang Fajar? Kalau saya sih ngembangin taste-nya aja, perkuat lagi taste-nya. Kalau misalkan udah dapat passion-nya tadi udah tempatin, udah
udah dapat terus case-nya dikembangin lagi karena setiap orang punya taste yang berbeda. Karena satu orang dikasih huruf A, satu lagi dikasih huruf A, pasti beda hasilnya nanti keluarnya sama gitu. Jadi biar kau presentasi nggak kesannya sama semua ya gitu ya. Oke sahabat rock and roll, tadi udah bahas sama Bale, ini dia video-video kerennya Bale, Kak Faldi dan Bang Fajar. Sahabat rock and roll, terima kasih sudah join, udah sharing, dan juga terima kasih buat tim visioner Iqbal, Kak Faldi, Wardana, dan Bang Fajar. Semoga bermanfaat buat sahabat rock and roll di rumah. Tipsnya juga diingat terus, tadi stepnya seperti apa juga diingat terus, dan gali terus potensi yang ada di diri, explore terus ya, jangan capek untuk belajar. Sampai ketemu lagi dengan kelas event selanjutnya. Bye.